Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman, peserta Latsar CPNS Angkatan 10 KDOD LAN Samarinda. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi terkait dengan akuntabilitas. Baiklah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa akuntabilitas punya banyak definisi. Salah satu definisi daripada akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya, atau segala yang dilakukan itu perlu ada pertanggungjawaban. Kemudian apa yang menjadi konsep akuntabilitas itu sendiri, yaitu harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar jika ada terjadi konflik kepentingan, di mana dalam hal ini sebagai seorang aparatur sipil negara berkewajiban untuk bagaimana mengutamakan kepentingan negara, bagaimana mementingkan kepentingan negara daripada mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai seorang penyelenggara negara. Kemudian memperlakukan warga negara secara adil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga negara punya kedudukan dan hak yang sama dalam pemerintahan. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. Jadi seorang ASN haruslah bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis. Kemudian apa yang menjadi aspek-aspek akuntabilitas? Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Jadi akuntabilitas itu punya hubungan, baik hubungan ke atas maupun hubungan ke sesama para pemangku kepentingan, dalam hal ini stakeholder yang ada. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi segala sesuatu yang dilakukan tentu ada orientasi yang akan tercapai nantinya. Kemudian akuntabilitas memerlukan adanya sebuah laporan di segala bentuk-bentuk yang dilakukan oleh seorang ASN dalam melakukan suatu pekerjaan, dalam melakukan suatu kegiatan, perlu ada sebuah laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kemudian akuntabilitas memerlukan konsekuensi baik secara reward maupun secara punish. Kemudian akuntabilitas ini dapat memperbaiki kinerja, dalam hal ini sebagai bahan evaluasi nantinya ketika ASN dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian bagaimana peran utama akuntabilitas publik? Yang pertama itu adalah bagaimana akuntabilitas ini punya peranan penting dalam social control dalam demokrasi. Bagaimana akuntabilitas ini sebagai check and balance, sebagai penyeimbang dalam suatu sistem pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran konstitusi mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, peran belajar meningkatkan efisiensi dan efektivitas, di mana dalam melakukan ASN dalam melakukan suatu pekerjaan itu dapat secara efektif dan efisien. Kemudian ada pun bentuk-bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik itu dibagi dua. Pertama, akuntabilitas vertikal, di mana dalam hal ini pertanggungjawaban itu dari bawahan ke atasan.
di mana nantinya ketika menjadi seorang ASN itu harus melaporkan segala kegiatan yang dilakukan kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kemudian akuntabilitas horizontal, di mana adanya utusan pemerintah untuk memberikan laporan kepada publik di setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Tentunya harus memberikan laporan kepada publik, memberikan laporan kepada masyarakat. Dan adapun nantinya rencana aksi yang saya akan lakukan nantinya yang bersentuhan langsung dengan akuntabilitas, yaitu adalah bagaimana ketika saya sebagai seorang dosen nantinya, sebagai seorang ASN nantinya akan menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Dalam hal ini akan melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di segala bentuk-bentuk tupoksi saya, tentunya saya akan laporkan kepada atasan, kemudian juga saya akan laporkan kepada publik nantinya. Baiklah, cukup sekian rangkuman materi terkait dengan akuntabilitas. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.